Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arina Pane, jurusan Bahasa dan Sastra Arab, Fakultas Adab dan Humaniora, BP 18, NIP 1811010027. Guna untuk membuat video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah psikolinguistik. Di sini saya akan mencoba sharing atau membagikan apa yang saya ketahui tentang bagaimana sih anak-anak mempelajari bahasa kedua dan bagaimana sih orang dewasa mempelajari bahasa kedua. Nah, di dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana anak-anak dan orang dewasa dalam mempelajari bahasa kedua. Baiklah, pertama kali bagaimana anak-anak mempelajari bahasa kedua. Menurut kepercayaan umum, ada anggapan umum dalam pembelajaran bahasa kedua bahwa anak-anak lebih baik dan lebih berhasil dibanding orang dewasa dalam pembelajaran bahasa kedua. Anak-anak tampaknya lebih mudah dalam mempelajari bahasa baru, sedangkan orang dewasa tampaknya mendapat kesulitan dalam memperoleh tingkat kemahiran bahasa kedua. Anggapan ini telah mengarahkan adanya hipotesis mengenai usia kritis atau periode kritis untuk belajar bahasa kedua. Namun, hasil penelitian ini mengenai faktor usia dalam pembelajaran bahasa kedua menunjukkan bahwa dalam hal urutan pemerolehan bahasa, tampaknya faktor usia tidak terlalu berperan sebab urutan pemerolehan oleh anak-anak dan orang dewasa sama saja. Dan yang kedua, dalam hal kecepatan dan keberhasilan belajar bahasa kedua, dapat disimpulkan bahwa anak-anak lebih berhasil daripada orang dewasa dalam pemerolehan sistem fonologi dan pelafalan. Bahkan banyak di antara mereka yang mencapai pelafalan seperti penutur asli. Yang kedua, orang dewasa tampaknya maju lebih cepat daripada anak-anak dalam bidang morfologi dan sintaksis, paling tidak pada permulaan masa belajar. Dan yang ketiga, kanak-kanak lebih berhasil daripada orang dewasa tetapi tidak selalu cepat. Nah, maka dari situ dengan disimpulkan bahwa faktor umur yang tidak dipisahkan dari faktor lain ialah faktor yang berpengaruh dalam pembelajaran bahasa kedua. Perbedaan umur mempengaruhi kecepatan dan keberhasilan belajar bahasa kedua pada aspek fonologi, morfologi, dan sintaksis, tetapi tidak berpengaruh dalam pemerolehan urutannya. Selanjutnya, menjelaskan tentang bagaimana apa-apa sih faktor-faktor psikologis dasar yang mempengaruhi pembelajaran bahasa kedua. Nah, yang pertama yaitu faktor motivasi, di mana belajar bahwa yang dilandasi motivasi yang kuat akan memperoleh hasil yang lebih baik. Motivasi dalam perspektif meliputi dorongan, hasrat, kemauan, alasan, atau tujuan yang menggerakkan seseorang untuk belajar bahasa. Motivasi berasal dari diri sendiri atau individual, yang dapat digolongkan sebagai motivasi integratif atau motivasi instrumen. Motivasi integratif berkaitan dengan keinginan untuk menjalin komunikasi dengan penutur, sedangkan motivasi instrumen mengacu pada keinginan untuk memperoleh prestasi atau pekerjaan tertentu. Yang kedua yaitu faktor lingkungan, di mana lingkungan formal dan lingkungan informal. Lingkungan formal ialah lingkungan sekolah yang dirancang sedemikian mungkin, bagaimana dari pengajaran dari guru mungkin, dan diarahkan untuk melakukan aktivitas yang berorientasi kaidah. Lingkungan informal ialah lingkungan alami dari sekitar kita sendiri. Selanjutnya yaitu faktor usia, di mana anak-anak memiliki peluang untuk mahir belajar bahasa mereka masing-masing. Masih berada pada masa umur kritis berbahasa. Dalam hal pelafalan, anak-anak memiliki peluang untuk berbicara secara fasih, meskipun aturan berbahasa mereka bangun secara natural. Selanjutnya yaitu kualitas ajaran. Materi pembelajaran yang diajarkan secara natural memberikan makna bagi anak-anak dalam kehidupan sehari-hari. Di lain pihak, ajaran yang disajikan secara formal membuat anak-anak menguasai kaidah secara relatif cepat.
Selanjutnya yaitu bagaimana situasi sosial yang mempengaruhi pembelajaran bahasa kedua. Di sini hal lain yang turut berpengaruh dalam pemerolehan bahasa kedua adalah status sosial. Bagaimana anak-anak yang berasal dari golongan status sosial ekonomi rendah menunjukkan perkembangan kosakatanya lebih sedikit sesuai dengan keadaan keluarganya. Misalnya seorang anak yang berasal dari keluarga yang sederhana hanya mengenal lepat, ubi, radio, sawah, cangkul, dan kapak, benda-benda tersebut yang biasa ia temukan dalam kehidupan sehari-harinya. Berbeda dengan anak-anak yang berasal dari keluarga yang memiliki status ekonomi yang lebih tinggi, akan memahami kosakata seperti mobil, TV, komputer, internet, game, Facebook, karena benda-benda tersebut yang biasa ia temukan dalam kehidupannya sehari-hari. Perbedaan dalam pemerolehan bahasa menunjukkan bahwa kelompok menengah lebih dapat mengeksplorasi dan menggunakan bahasa yang eksplisit dibandingkan dengan anak golongan bawah, terutama pada dialek mereka. Kemampuan anak berinteraksi dengan orang lain dengan cara yang dapat dipahami penting intinya untuk menjadi anggota kelompok. Baiklah, adapun kesimpulan dari penjelasan saya dalam materi kali ini ialah anggapan umum dalam pembelajaran bahasa kedua bahwa anak-anak lebih berhasil dalam pembelajaran bahasa kedua dibandingkan orang dewasa. Anak-anak tampaknya lebih mudah dalam memperoleh bahasa baru, sedangkan orang dewasa tampaknya mendapat kesulitan dalam memperoleh tingkat kemahiran bahasa kedua. Selanjutnya, terdapat dua faktor yang mempengaruhi akuisisi bahasa kedua. Yang pertama, psikologis dan sosial. Faktor psikologis dibagi menjadi 3, yaitu pengelolaan intelektual, memori, dan keterampilan motorik. Faktor sosial dibagi menjadi 2, yaitu situasi alam dan situasi kelas. Anak yang mampu berkomunikasi dengan baik akan diterima lebih baik oleh kelompok sosial dan mempunyai kesempatan yang lebih baik untuk memerankan kepemimpinannya ketimbang anak yang kurang mampu berkomunikasi. Usia 2-12 tahun merupakan usia yang sangat ideal untuk pencapaian kemampuan berbahasa seperti penutur asli bahasa asing. Baiklah, mungkin kali ini penjelasan dari materi yang saya bawa. Kurang dan janggalnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.